Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala udwana illa alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu allazi la nabiyya ba'dah. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Ini Ibu harapkan kepada salah satu di antara kalian untuk membacakan doa. Ya, kepada Rudi Ibu persilakan. Baiklah, di sini kita akan memulai pembelajaran kita, dan di mana tadi Ibu telah membagikan materi yang akan kita bahas pada hari ini mengenai akhlak terpuji. Jadi, di sini kita akan membahas mengenai hal itu dengan metode yang berbeda. Jadi, metodenya itu metode synergetic teaching. Artinya di sini Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok, yang dimana kelompok pertama itu berada di luar dan membawa materi yang Ibu telah berikan sambil membacanya nanti pada saat berada di luar. Dan untuk kelompok yang kedua itu berada di dalam kelas dan mendengarkan penjelasan dari Ibu mengenai akhlak terpuji juga. Jadi pembahasan mengenai akhlak terpuji yang sedang berada di luar sama yang di dalam itu sama. Cuman kalau yang di luar itu kan menggunakan media, artinya pakai daftar bacaan. Tapi kalau yang di dalam kelas itu cuman fokus kepada Ibu. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Ya, Ibu rasa mungkin cukup ya penjelasan dari Ibu. Dan kepada yang akan berada di luar, Ibu harapkan untuk membawa materinya. Dipersilahkan. Dan yang kepada di luar, Ibu harapkan untuk kalian fokus membaca tanpa bertanya kepada teman yang di samping kalian. Alangkah baiknya kalian itu membaca sendiri agar kalian lebih mudah memahami materi yang Ibu sampaikan. Jadi, nanti kita akan lebih mudah memahami materi ataupun pembahasan kita pada pagi hari ini dan lebih mengerti akan sesuatu hal yang telah Ibu cantumkan di dalam materi. Baiklah, yang di dalam kelas Ibu harapkan untuk fokus kepada Ibu tanpa ada kerjaan di sana ya. Artinya jangan ada yang tidur ataupun melakukan hal-hal yang tidak pantas di dalam kelas. Baiklah, kita akan mulai mengenai akhlak terpuji. Jadi, di sini Ibu akan membahas mengenai akhlak terpuji. Ada yang tahu akhlak terpuji itu akhlak yang seperti apa? Kepada Dini, Ibu persilahkan. Ya, benar yang dikatakan Dini. Jadi akhlak terpuji itu adalah akhlak yang baik, akhlak yang dianjurkan di dalam Islam, dan akhlak yang sangat dimuliakan. Artinya akhlak ini merupakan cerminan diri seseorang ataupun merupakan hal yang dilakukan oleh seseorang yang bermanfaat, yang berdampak positif kepada dirinya sendiri dan kepada orang lain. Jadi untuk kita semua jangan ragu untuk selalu berperilaku baik ataupun berakhlak terpuji. Jadi akhlak terpuji ini bermacam-macam. Contohnya seperti tolong menolong, ataupun bersedekah, ataupun hal kecil lainnya yang merupakan cerminan daripada akhlak terpuji. Jadi akhlak terpuji ini adalah akhlak yang tidak menyeleweng dari ajaran Islam. Bahkan akhlak terpuji ini sangat dianjurkan di dalam Islam. Karena akhlak terpuji ini merupakan salah satu kewajiban kita sebagai umat manusia. Jadi Bu, kalau misalnya kita berperilaku terpuji ataupun berakhlak terpuji itu kita mendapatkan apa? Banyak sekali manfaat yang akan kita dapat ketika kita melakukan ketika kita berakhlak terpuji ataupun ketika kita berperilaku terpuji. Contohnya apa Bu? Jadi contohnya itu seperti kita mendapatkan pahala, selain itu kita disenangi orang lain, dan dengan kita berakhlak terpuji, maka orang lain pun tanpa kita minta untuk didoakan, orang lain akan mendoakan kita karena kebaikan-kebaikan yang telah kita berikan kepada dia, dan itu akan membuat dia seperti merasa dia udah baik sekali kepadaku, apa salahnya jika aku mendoakan untuk kebaikan dia, seperti itu. Jadi tidak ada ruginya ketika kita melakukan akhlak yang baik ataupun berakhlak terpuji. Karena selain untuk bermanfaat kepada orang lain, bermanfaat juga kepada diri kita sendiri.
Jadi seperti itulah contohnya. Jadi Ibu, kalau misalnya kita berperilaku yang baik tapi itu hal-hal yang kecil, Bu, itu termasuk akhlak terpuji. Apapun, baik itu yang kecil ataupun yang besar, itu selagi itu baik, itu merupakan akhlak terpuji. Contohnya apa? Pada saat kita melihat kaca di jalanan, kemudian kita mengambilnya, kemudian kita berpikir lebih baik tidak aku mengambilnya, meluangkan waktuku untuk mengambilnya daripada orang lain celaka. Itu merupakan cerminan akhlak yang baik ataupun berperilaku terpuji. Salah satu contohnya itu adalah berperilaku terpuji. Jadi seperti itu ya. Jadi jangan beranggapan berakhlak yang baik itu ataupun berperilaku terpuji itu harus dengan hal-hal yang besar. Tidak, hal-hal yang kecil juga termasuk dengan akhlak terpuji ataupun telah mencerminkan sebagai seseorang yang berperilaku terpuji ataupun berakhlak terpuji. Seperti itu ya. Jadi saran-saran Ibu kepada kalian agar selalu berakhlak yang baik ataupun berperilaku terpuji, karena Tuhan sangat menyenangi hal itu. Dan kalau misalnya kita selalu menerapkan itu dalam kehidupan sehari-hari, surga menanti kita. Jadi kalian tidak boleh berpikiran kalau misalnya dia yang misalnya mengenai kaca tadi kan, misalnya ngapain aku mengapakan kaca itu, lagian kan nanti kan aku udah tahu jadi nggak mungkin aku kena. Jangan seperti itu. Kita sesama umat manusia itu atau umat muslim itu selalu tolong menolong dalam kebaikan. Misalnya dia kena, dia kan saudara kita, jadi kita tidak mungkin tega melihat dia terluka sementara dia itu saudara kita. Misalnya kita punya saudara di rumah, jadi jika saudara kita kenapa-napa, pasti kan kita juga merasa sedih seperti itu. Jadi jadilah manusia yang bermanfaat kepada orang lain, jangan yang merugikan orang lain. Nah, seperti perilaku tercela. Perilaku tercela itu kan kebalikan daripada perilaku terpuji. Jadi alangkah baiknya kalau misalnya kita itu berperilaku terpuji. Jangan membiasakan perilaku tercela, tetapi membiasakan perilaku terpuji, karena banyak sekali manfaatnya yang mungkin tidak kita tahu. Tetapi ketika Tuhan memberikan sesuatu yang kita inginkan, mungkin itu adalah buah daripada akhlak yang telah kita berikan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Ibu rasa mungkin cukup sekian. Apa sampai sini ada pertanyaan? Ya, mungkin tidak ada ya. Jadi di sini yang di luar kelas apakah sudah dapat memberikan poin-poin pentingnya, ataupun bisa Ibu berhentikan untuk masuk ke dalam kelas? Baiklah, kepada yang berada di luar, Ibu harapkan untuk masuk ke dalam kelas untuk membandingkan poin-poin yang telah Ibu terapkan dalam materi tadi dan yang Ibu terapkan di metode di dalam materi yang Ibu telah bagikan. Dan yang di dalam kelas pastikan sudah menulis poin-poin yang penting mengenai akhlak terpuji ataupun berperilaku terpuji yang telah Ibu sampaikan. Jadi kepada kedua kelompok itu, Ibu di sini akan menunggu kalian untuk mendengarkan pendapat-pendapat kalian, karena kan tadi ada yang di luar. Jadi penjelasan di materi itu sama penjelasan Ibu itu pun kan akan berbeda, karena cara penyampaiannya baik cara ataupun hal-hal lainnya lah tidak begitu lengkap seperti itu. Jadi di sini Ibu minta kalian untuk mengambil pasangan kalian, artinya yang di luar ambil satu dan di dalam satu, seperti jadi dua orang dalam satu kelompok. Ibu tunggu ya. Baiklah, apa sudah selesai? Mungkin udah ada 15 menit. Ibu berikan waktu. Baiklah, di sini Ibu harapkan kepada kalian untuk membacakan pendapat-pendapat kalian ataupun poin-poin yang telah kalian dengarkan dan poin-poin yang telah kalian baca. Ya, siapa ingin duluan? Ya, kepada Randi dan Tono, Ibu persilakan. Ya, cukup baik. Beri tepuk tangan kepada mereka berdua. Baiklah, ada yang lain yang sudah paham ataupun sudah memberikan pendapatnya, ataupun setelah menyatukan pendapat yang ada di dalam dan pendapat tentang materi yang ada di luar tadi.
artinya penggabungan seperti itu ya. Dia mendengarkan, jadi apa yang didengarnya itu yang ditulisnya, kemudian yang di luar tadi membaca, kemudian apa yang dibaca itu yang ditulisnya, seperti itu. Jadi itu digabungkan nanti. Ya, kepada Rika dan Putri, Ibu persilakan. Ya, bagus sekali. Bagus sekali. Ibu sangat suka pendapat-pendapat kalian ini sangat baik, dan berarti kalian tadi mendengarkannya Ibu itu sangat baik, dan mungkin tadi yang membacanya itu pun pada saat di luar, kayak membaca di luar tadi mungkin fokus ya membacanya. Ibu sangat mengapresiasi itu. Tepuk tangan kepada mereka berdua. Dan kepada yang lain, ya kepada siapa tadi? Ya, kepada Budi dan Doni, Ibu persilakan. Ya, Budi dan Doni juga pendapatnya bagus sekali. Berarti benar-benar kalian ini mendengarkan Ibu sekali ya. Ibu sangat senang dengan kegiatan kita pada pagi hari ini, karena sangat bermanfaat sekali. Berarti itu melatih fokus kalian, dan Ibu melakukan hal ini agar kalian lebih memahami materi yang Ibu berikan. Artinya tidak hanya masuk kanan keluar kiri, tetapi kalian mendengarkan Ibu dengan baik. Jadi alangkah baiknya kalau misalnya Ibu tanpa Ibu bikin metode seperti ini, kalian tetap mendengarkan Ibu, tetap fokus kepada Ibu agar kalian mudah memahami materi pembelajaran, dan di sini kalian akan mudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin untuk yang lainnya Ibu akan lanjutkan untuk minggu depan, dan jangan kalian lupakan hal ini, ataupun jangan setelah keluar dari kelas ini kalian akan melupakan materi-materi yang telah Ibu berikan ataupun penyampaian yang Ibu telah jelaskan. Mungkin cukup sekian dari Ibu. Apabila ada kesalahan, Ibu mohon maaf terlebih dahulu kepada kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.